Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Anhar Al-Azhari dari mahasiswa dari Institut Agama Islam Tasikmalaya, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 atau tingkat 2. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas ulangan akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Sosiologi Agama yang diampu oleh Dr. Ade Jainul Mutakin MAG. Untuk selanjutnya saya akan membahas salah satu bab dari buku Islam dan Dinamika Sosial karangan Dr. Ade Jainul Mutakin MAG, dari salah satu bab yaitu tentang manusia dan lingkungan. Nah, manusia dan lingkungan, Rasulullah pernah meletakkan dasar-dasar prinsip hidup jasmani dan rohani, keseimbangan hidup individu dan masyarakat, ada keseimbangan duniawi maupun ukhrawi. Nah, dalam keseimbangan tersebut ada yang dinamakan hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah, atau yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Ada yang juga berhubungan dengan sosial, dengan masyarakat, yang biasa disebut hablum minannas. Nah, dan juga ada yang disebut dengan hablum minal alam atau sosial manusia dengan lingkungan. Dan yang menjadi dasar dari ketiga unsur tersebut yaitu hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, tidak lain dan tidak bukan adalah rasa cinta atau rasa mahabbahnya seorang makhluk kepada sang pencipta atau kepada sang baginda Nabi besar Muhammad, atau kepada cinta kepada sesama manusia lainnya, atau juga cinta terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Dalam video ini saya akan membahas yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam atau dengan lingkungan, atau yang biasa kita sebut dengan hablum minal alam. Alam raya atau lingkungan, nah itu adalah tempat di mana manusia hidup. Nah, dan juga manusia itu pasti membutuhkan lingkungan untuk hidup. Nah, karena manusia itu diajarkan untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, dan manusia tidak dapat hidup apabila tidak ada lingkungan. Nah, karena lingkungan itu termasuk kebutuhan pokok atau yang biasa disebut kebutuhan sekunder untuk menunjang manusia keberlangsungan hidup manusia. Nah, maka dari itu maka wajib hukumnya manusia menjaga lingkungan. Nah, apabila terjadi si manusia tersebut tidak memberdayakan lingkungan atau tidak melestarikan lingkungan, maka mustahil akan adanya bencana alam seperti longsor lah atau banjir lah. Maka dari itu manusia harus bisa mengembangkan lingkungan agar bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Manusia sudah sejak lama manusia memodifikasi alam raya ini. Nah, sehingga ada manusia yang baik. Yang baik itu misalkan memanfaatkan secukupnya saja. Ada juga yang serakah. Yang serakah itu bagaimana? Nah, yang diuruskan untuk keperluan pribadi. Nah, jadi dia memanfaatkan lingkungannya itu untuk keperluan pribadi, sehingga terjadilah bencana alam, wabah penyakit, atau kekurangan sumber daya alam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kerusakan alam ini sebenarnya adalah akibat ulah tangan manusia sendiri.
Nah, maka dari itu perlu adanya kesadaran dari kita, kesadaran diri, kesadaran nafsu untuk melestarikan alam jagat raya ini. Nah, maka diperlukanlah sosok yang menjadi khalifah untuk mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan alam jagat raya ini dan berbakti kepadanya. Sehingga dalam konteks ini tidak hanya unsur tiga dimensi, yakni Allah, manusia, dan alam. Nah, maka diperlukannya ada flora dan fauna atau biotik dan abiotik. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, benda mati, biotik, abiotik, dan lain sebagainya. Nah, seluruh komunitas dalam ekosistem merupakan satu keluarga, yakni komunitas manusia dengan komunitas flora dan fauna. Artinya bahwa alam atau lingkungan adalah bukan milik manusia. Nah, dengan demikian juga sebaliknya, manusia bukan milik lingkungan, melainkan manusia merupakan integral yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 55 yang artinya lingkungan diciptakan untuk didayagunakan oleh seluruh spesies atau seluruh makhluk hidup. Nah, dengan adanya kata khalifah tadi, nah, manusia diberi tanggung jawab besar, yaitu diserahi bumi ini dengan sepenuhnya kepada tangan manusia, dengan segala isinya juga. Nah, kekhalifahan tersebut juga menuntun manusia untuk memelihara, membimbing, dan mengarahkan, juga memanfaatkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan. Nah, memetik bunga sebelum mekar atau menyembelih binatang yang terlalu kecil. Nah, beliau juga mengajarkan agar selalu bersikap bersahabat dengan segala sesuatu sekalipun sesuatu tersebut tidak bernyawa. Nah, dari uraian tersebut, maka kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan. Apa saja kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan? Nah, yang pertama berzikir kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan selalu ingat kepada orang yang berzikir dan akan melipat gandakan nikmatnya itu kepada orang yang senantiasa bersyukur. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, yang kedua, merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta atau tadabbur alam, sebagaimana yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 101. Nah, kewajiban kita yang ketiga yaitu meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya, dan akhir kejadiannya. Untuk yang terakhir, 4, memelihara kelestarian alam. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat memahami adanya intifa, terus adanya i'tibar, dan juga adanya islah. Nah, intifa mengambil manfaat dan memanfaatkan atau membudidayakan. Yang kedua ada i'tibar, yaitu mengambil pelajaran dan memikirkan atau mensyukuri. Nah, yang ketiga ada islah, yaitu memelihara dan menjaga. Untuk kesimpulan yang diuraikan di atas tadi, nah, yang pertama, Allah menciptakan alam raya ini
yaitu makhluk hidup dan tak hidup, adalah bukan berdasarkan kesia-siaan. Jadi yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, dan disiapkan segala sesuatunya bagi manusia sebagai khalifah fil ard, untuk dimakmurkan, didaya gunakan, dan wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.